mental tuh artinya kita bahagia. Siswa akan mengangkat mengenai PJJ. Jadi seperti yang kita tahu pada hari ini kita tuh sudah semakin mendekati kepada bulan Desember, otomatis mendekati mengenai penutupan semester. Nah, kurang lebih kan dari Maret nih kita menjalankan PJJ ya kan. Sudah kurang lebih 9 bulan nih menjalankan. Dan ada wacana mengatakan entah ini benar ataupun ya mungkin masih tentatif, yang dimana mengatakan bahwa bulan Januari itu akan masuk ya kan. Nah, jadi di sini tuh kita akan merecap lagi bagaimana perasaan-perasaan saudara-saudara selama PJJ. Mungkin bisa dimulai dari Abel. Ya, perasaan ini bilangnya saya atau gua? Gua aja santuy. Udah. Berarti ini, jadi perasaan gua pas PJJ ya mungkin seneng kali ya, karena PJJ ini ya belum pernah kita rasain gitu sebelumnya. Jadi kayak satu hal yang baru gitu mungkin bagi gue sendiri gitu, satu hal yang baru yang dimana kita bisa dulunya belajar cuman ngeliatin buku, guru, dan teman-teman. Mungkin sekarang kita bisa ngeliatin hal baru, yaitu kayak layar laptop, layar komputer, dan sebagainya. Tapi menurut gue sih ini merupakan sistem belajar yang baru ya, dan apa namanya, kita juga bisa merasakan gitu, gimana sih kita itu pengalaman kita setidaknya kurang lebih, tadi yang Dodo bilang itu kurang lebih 9 bulan ya, kurang lebih 9 bulan. Gimana sih kita itu melakukan pembelajaran secara online, jarak jauh, apakah nyaman atau tidak gitu. Nah, terus kalau gue sendiri di sini selain merasa ada suatu hal yang baru, gue juga merasa sekaligus senang gitu ya, bisa karena gue tuh apa ya, selain bisa mencoba hal baru, gue juga bisa menemukan cara-cara baru. Contohnya kayak misalkan sebelumnya gue nih nggak tahu apa itu Google Meet, sebelumnya gue nggak tahu apa itu Zoom. Tapi sekarang mungkin gue tahu Zoom itu fungsinya untuk apa, cara gunain Meet gimana, cara masuknya gimana, dan sebagainya. Nah, di sini gue juga bisa tahu kalau misalkan rapat itu tidak harus dilakukan secara offline atau secara gimana ya, secara jarak dekat gitu. Maksudnya kayak langsung ketemu di satu tempat. Tapi rapat itu, contohnya aja rapat itu kita bisa adakan secara online. Contohnya lewat platform Google tadi, Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Oke, cukup menarik. Jadi di sini tuh lu lebih sini pakai lu gua aja ya biar santuy. Nah, kalau lu sendiri tuh berarti ngeliatnya lebih ke arah ke inovasinya ya terhadap teknologi sendiri dan dampaknya kepada kita. Nah, ini pandangan yang cukup menarik gitu. Karena banyak orang ya menurut kita bahwa teknologi yang semakin ke depan terhadap PJJ ini terkadang menyusahkan kita itu. Contoh sederhana, guru mendapatkan media baru untuk memberikan kita tugas. Ya, itu termasuk salah satu apa ya, kelebihan atau kekurangan ya, kurang tahu juga. Tapi itu apa menyebabkan guru itu mendapatkan cara baru yang mungkin bagi beberapa siswa itu merupakan bencana kali ya. Nggak tahu juga. Itu terdengar kata-kata apa? Tugas? Apa? Tugas tambahan. Aduh. Itu tuh kayak gendang telinga tuh kayak nggak berbicara kayak gitu. Aduh. Nggak berbicara kayak gitu, tiba-tiba muncul di atas notifikasi kan, biasanya WA lain gitu, tiba-tiba muncul di atas tugas lah. Sekarang bunyinya classroom. Bukan notifikasi email lagi, tapi classroom sekarang. Dan terkadang kita tuh juga di sini harus memperhatikan kondisi mental kita juga. Nah, mengenai kondisi mental dan PJJ bisa mungkin Mufti bisa memberikan pandangannya. Waduh, berat. Tentang kesehatan mental ya. Emang sebelumnya kalau boleh tahu nih, menurut pembawa acara nih, apa sih definisi mental yang sehat? Oh, mental yang sehat itu ketawa-ketawa. Bukan berarti kita, aduh tugas lagi, aduh ini lagi. Terdengar kata-kata aduh itu kayak membuat mental kita semakin susah. Sebenarnya kata mental itu sendiri sih saya nggak bisa definisiin ya, karena saya bukan ahli di bidang itu. Namun menurut saya itu seperti kayak keadaan pikiran menurut saya sendiri nih ya, tidak berdasarkan sumber apapun,
yang menurut saya ini bisa mendeterminasi apakah sedang mental yang baik atau enggak itu tergantung kita dapat melihatnya itu sendiri berdasarkan keadaannya itu sendiri. Sebagai contoh, saya melihat tugas yang saya ingat di sini bisa, hal bagus lagi nih akan datang, tantangan baru atau beban. Nah, perspektif mana yang kita ambil? Lu gimana, Bel? Kalau gue sih apa ya? Kalau gue sih lebih perspektif tentang tugas, gue lebih ke arah ngambilnya itu lebih ke arah bebannya sih. Oh, beban. Nah, karena sebagai seorang siswa di sendiri nih ya, gue sebagai seorang siswa itu dalam satu sisi, dalam satu waktu, kita sebutlah waktu khusus, itu gue merasa senang dengan adanya tugas. Tapi karena tugas tersebut berlebihan, numpuk terus, jadi gue merasa tugas itu sekarang seperti beban. Nah, itu pandangan gue tentang tugas. Ini tugas. Nah, kalau menurut lo gimana nih, Mos? Dalam keadaan psikologisnya? Siap. Oh, ada. Oke, menarik. Ini bagian psikologi. Sebenarnya kita sederhana aja sih. Tadi ada dua perspektif. Oh, tadi pembawa acara belum bilang nih, menurut pembawa acara ini beban atau sebuah tantangan baru nih. Oh, kalau saya ya tergantung mata pelajaran dan gurunya siapa sih. Oh, baik. Aduh. Sebenarnya perspektif kita melihat beban atau tantangan itu berdasarkan kondisi itu sendiri sih. Terkadang kita sudah merasakan, wah, gue lagi pengen tugas nih. Apa nih, lagi bosen, lagi gabut. Terus terkadang tuh anehnya pas lagi kita liburan, ini santai-santai, kadang-kadang bosen. Dan kita malah mengalihkannya, ya menurut gue pribadi itu kurang produktif. Sebagai contoh sederhana nih, kita makan tidur, nanti lama-lama gendut gitu, terus tidak produktif. Apa guna Anda sebagai manusia? Nah, kalau menurut gua, kita bisa ngelihat sendiri gimana cara kita produktif. Bahkan terkadang kita melihat perspektif produktif itu kayak harus kerja. Enggak. Ada perspektif lain. Sepertinya contohnya kalian bisa main game itu tidak bisa dibilang sebagai tidak produktif juga. Kenapa? Itu karena berdasarkan stigma kita sendiri terhadap game itu sendiri yang mungkin konotasinya negatif. Tapi terkadang kalau gua melihatnya dalam tugas, ada yang bilang, ini menarik nih, bisa gua research, bisa ngetahuin kemampuan gua yang baru, atau mungkin ini lagi. Nah, kalau menurut gua lebih ke kondisi guru, mata pelajaran, dan materi pemberiannya. Oke. Tadi tergantung ya. Berarti di situ ada sebuah hitungan di mana ada suatu volume yang lebih kecil sama yang lebih besar nih. Oh, bisa juga. Penasaran nih. Nah, juga. Iya, volume yang besarnya itu di bagian menyenangkan alias menjadi sebuah tantangan yang produktif atau menjadi sebuah beban yang menjadi tidak produktif. Lebih banyak yang mana nih? Aduh, berat ya. Gimana, Bang? Testimoninya? Sesuai waktunya aja. Kita ambil waktunya aja sih. Sekolah kita bakal nonton ini nggak sih? Kadang-kadang emang buat apa? Kadang-kadang buat ringan, kadang-kadang buat berat. Kayak tadi dibilang, kalau pas mau tugas ya muncul, tapi kalau pas misalkan lagi banyak petugas tiba-tiba muncul sendiri ya ujung-ujungnya jadi beban gitu. Kalau menurut lu sendiri bisa jadi beban atau mungkin tantangan? Mukti. Oke, kalau buat ke pribadi sebenarnya tugas itu adalah tantangan. Tantangan. Sekaligus beban. Iya. Iya, sama-sama. Waduh. Betul juga. Iya, jadi gini, kadang ini aku pakai sebuah ibarat ya, kayak kalian tahu kan bodybuilding di gym. Ya. Itu kalau kalian hanya latihan kardio, nggak ada bebannya, nggak ada barbelnya, itu kira-kira akankah lebih cepat untuk menjadikan badannya atau dia lebih stagnan badannya? Enggak, harusnya enggak ya. Jadi kita memerlukan beban tersebut ya. Jelas. Nah, di sini juga hampir sama nih guys. Kalau bisa dibilang sama malah. Jadi beban itu emang diperlukan untuk kita menjadi lebih kuat alias berotot gitu. Nah, di sini kita lihat tugas itu kadang sesuatu yang mengerikan,
Ada yang bilang gitu, ada juga ada yang bilang, aduh, tugas lagi. Berarti di sini tuh ada sebuah bagian interest yang tidak terpenuhi ya. Iya betul, bisa. Mereka menganggap tugas itu sebagai sebuah yang tidak menyenangkan, alias ketika mereka menerima stimulus tersebut, mereka merasakan bahwa hal tersebut itu tidak berguna. Benar tidak? Jadi kayak mereka tuh merasakan bahwa, wah, ini yang diterima nih kayaknya nggak bakal ada gunanya lagi. Maksudnya nggak, aku nggak tahu bisa dibilang mental block atau enggak, tapi rasa emotion yang mereka terima ketika mereka mendapat stimulus tugas itu, waduh, ini kurang baik nih, aduh, bikin males. Karena baik lagi tadi, mereka tuh menganggap produktivitas itu sebagai apa. Menurut mereka itu produktifnya seperti apa. Jadi kadang kalau kita berbicara sehat mental itu, tiap orang tuh beda-beda. Kalau kita berbicara sehat mental ya, tapi kalau kita berbicara terhadap sehat mental dalam kitabnya itu ada kalau nggak salah DSM 4 kalau nggak salah yang terbaru. Iya, itu sehat mental tuh artinya kita bahagia. Salah satu Bahagia. ingat ke ya. Jadi berarti kan itu beragam sekali ya. Setiap orang kan bahagia punya kriteria masing-masing gitu guys. Sebenarnya kalau tadi otot mendingan saya nyuntik steroid. Waduh. Oh, jangan. Waduh. Untuk steroid habis itu bahaya. Nah, kalau menurut gua ya, kalau mengenai intensitas bahagia dalam PJJ ini sendiri ya, terutama kita bold ini tuh sebenarnya intensitasnya itu pasti berbeda-beda. Mungkin ada juga orang kalau kita kepribadian kita beda itu pecah jadi introvert, extrovert dan ambivert. Mungkin menurut gua ya, pandangan sempit gua adalah ekstrovert akan mungkin sedikit lebih susah bagaimana bisa beradaptasi di rumah karena itu lingkungan yang dimana dia suka bergaul dengan orang-orang. Menurut gua gitu. Jadi kayak mungkin bahagianya itu ada di lingkungan luar, atau mungkin ada introvert yang senangnya sendirian di rumah, mungkin juga baca, belajar, main game, atau mungkin ada yang ambivert yang bisa mungkin keduanya. Nah, kalau menurut gue sih semuanya itu konotasinya positif ya. Karena ini hanya perspektif kita dalam PJJ itu sendiri kalau menurut gue. Ditambah contoh nih. Kalau menurut lu Bel, selama PJJ ini perasaan yang paling lu rasa apa tuh? Yang kira-kira yang dominan gitu. Yang dominan ya. Kalau awalnya ini, kalau kita bahas awalnya dulu. Kalau awalnya itu mungkin senang mencoba hal baru, tapi di tengah-tengah kita anggap di tengah-tengah gitu, gue sendiri merasa bahwa ada suatu tantangan yang susah banget untuk dilewatin, yang bisa gue sebut dengan beban mungkin. Ya paling ya gue merasa dominannya itu ya merasa terbebani. Dominan merasa terbebani ini menarik nih. Jadi 3 bulan pertama, woi tantangan baru nih. Iya. Tapi 3 bulan ini kok gue makin sutup, makin susah. Aduh, beradaptasi di rumah, tugas kok makin banyak, guru kok makin nyedek. Terus 3 bulan akhir, alhamdulillah sudah mau selesai. Namun kadang-kadang mungkin ada perspektif yang menurut gue PJJ itu enak. Ada satu hal yang membuat gue paling senang. Waktu belajar semakin sedikit. Kita bangun jam berapa? Jam 6 kan. Gue biasa sendiri kan bangun jam 5. Ini jam 6-an baru bangun. Terus selesai pelajaran mungkin sekitar jam 3, jam 4 kan perjalanan dari sekolah ke rumah itu relatif lama ya gue. Bisa ya nonton bioskop satu film jadilah. Nah, kalau gue sendiri kayak merasa oh ini lumayan nih, waktu-waktu ini bisa gue pakai buat istirahat, main game. Namun waktu belajar kalau menurut gue selama di komputer juga sangat berpengaruh sih. Masa tiap hari saya menatap layar 2 dimensi ini, terus mata saya kucek-kucek tiap hari ya kan? Aduh, capek sih. Ya, daripada masuk rumah sakit. Ya. Waduh, beda cerita itu. Iya, mendingan kita menghadap laptop ya. Iya, rumah sakit ngapain? Kena itu kan? Hah? Rumah sakit. Dalam PJJ ini sebenarnya ada tujuan juga sih. Kalau menurut lu sendiri, lu menemukan sisi positif nggak? Nih coba dari sisi Mufti nih. Yang menurut kita ya Bel, yang kita rasakan mungkin agak ya mengenai
tugas, dampak psikologisnya cukup hal yang baru. Namun bagaimana menurut lu Move, mengenai psikologi yang lu temuin di dalam PJJ ini? Apakah menurut lu ini merupakan hal yang baru, menyenangkan, dan hal-hal yang positif lah intinya? Atau mungkin sebaliknya? Kalau menurutku pribadi sih ini hal yang positif ya. Karena kalau aku pribadi kemarin itu sempat ada, nggak tahu ya, kayak ada problem juga di mana aku tiba-tiba parno untuk ketemu banyak orang secara langsung. Kebetulan di psikologi waktu itu kan apa ya, jadi di satu lorongnya tuh isinya tuh ya mahasiswa banyak, namanya juga kampus ya. Nah itu Ya, sedikit parno karena nggak tahu, tiba-tiba kayak ada suatu ketakutan di mana kalau ngelihat crowded dan banyak orang, ya namanya juga crowded, banyak orang, terus ya udah membuatku takut dan jadi anxious. Sehingga kalau menurutku sih baik-baik aja bagi orang yang suka digital, suka sendirian kayak introvert, dan dia punya jam apa ya istilahnya, jam biologis yang nggak beraturan gitu kan. Kalau menurutku positif ya, tapi negatifnya juga ada sih. Jadi kita terlalu terpaku Apa tuh sama contohnya? digital. Ya terpaku sama layar ya, menurutku kayak. Antusias saya mendengar Ya. ini. Kenapa? Enggak. ya. Gimana bro, gimana? Apa negatif yang Anda temukan apa tuh berdasarkan observasi Anda? Gimana? Sorry. Negatifnya kira-kira terhadap psikologis apa yang Anda dapatkan? Jadi yang pertama kita ngobrol sama robot gitu guys. Robot layar. Iya kan? Karena kan itu semua sistem yang udah benar-benar terintegrated gitu kan. Sementara kita kan biasanya ngobrol sama human langsung gitu ya. Dimana sebenarnya kan ada rasa juga kan ya kalau kita ngobrol sama orang, di samping orang langsung menerima stimulus Tatap muka apa. gitu. Bener, itu kan ada vibes tersendiri gitu ya. Sementara ini kita vibes-nya hanya dengan laptop, terus hanya dengan gambar di Google Meet, iya. Tidak Tergantung mendapatkan koneksi. rasa secara langsung Yoi. berdasarkan indera-indera kita ya kan. Nah, kalau menurut lu lagi gimana lagi? Apakah ada lagi? Mungkin yang sih apa ya, menurutku tergantung kita nyikapinnya ya. Tapi kadang emang hidup nggak selalu positif ya. Maksudku kadang ada jenuh. Nah itu jenuh tuh penting banget untuk kita overcome. Ya someday kita keluar untuk hirup udara segar sih. Ya paling itu aja sih. Aduh, saya Semua merasakan kebebasan. Oh, Bahasa. bebas ya. Ya, Bebas. kalau dalam perspektif itu benar secara individual. Kalau menurut lu lagi gimana, Bel? Ya, tentang apa? Psikologi lu bagaimana ketika mengikuti PJJ? Anda mencium-cium bau apa ya? Ya, kalau psikologi sih tadi yang dibilang mungkin natapnya laptop mulu kali ya. Nah, itu setuju. Gue setuju sama Adam. Kalau misalnya kita tuh setiap hari tuh bangun tidur laptop, mau tidur laptop ya kan, laptop. Jadi yang kadang-kadang kalau misalkan ada beberapa orang gitu ya, termasuk mungkin bisa dibilang gue sendiri itu kalau misalnya PJJ itu dari biasanya kalau offline itu biasanya kan dibilang pelajar. Kalau sekarang situasi online dibilangnya anak kos. Gara-gara ya emang di sini tuh kita tuh kalau gue sendiri tuh hampir setengah hari itu di kamar terus, makanya dibilangnya anak kos ya kan. Oke. Iya, soalnya ngadepinnya laptop terus nggak ada yang lain, mata juga ya kebiasa, tapi sakit juga iya ya. Dari Tahu anak nanti rumahan penjualan obat mata makin laku. jadi anak kamaran sekarang. Makanya, iya kan? Nah, itu kalau kekurangannya dari PJJ gitu kan. Lah, Kalau itu benar sih.
kalau secara tingkat individual itu bener banget. Jadi kira-kira itu perspektif-perspektif yang bisa kita dapatkan. Kalau menurut gua sendiri itu benar bisa kita lihat sebagai perspektif A, perspektif B, baik buruk ataupun enggak. Namun intinya dilakukan PJJ itu sendiri mengingat untuk mengantisipasi COVID-19. Buktinya konkretnya saya selama 9 bulan hanya keluar 2 kali. Yang Waduh. pertama adalah cuman nemenin papa, yang kedua cuman mengambil barang-barang di sekolah. Sisanya di rumah. Jadi kalau menurut gua ya cukup meresapi apa yang keadaan unik ini. Soalnya kalau menurut gua keadaan kayak gini tuh pasti jarang banget. Pasti kita juga udah belajar yang dari masa lalu kita untuk mengatasi keadaan ini. Nggak mungkin kan kita melakukan hal yang menurut gua cukup sembrono agar kita bisa dibilang tuh gimana ya, kalau sekarang tuh kita juga harus cukup berhati-hati. Jadi jangan cukup sembrono kepada diri kita dan juga kepada orang lain, karena mengingat bahwa kita itu nggak sendirian di muka bumi ini ya kali. Ya, betul banget tuh. Ya kita nggak sendirian. Kita meskipun kita itu sama laptop ngomongnya adep-adepan gini ya, kita ngadepnya yang kita hadepin tuh tetap manusia gitu yang hidup, meskipun jarak dan koneksi harus membatasi pembelajaran kita, ya tetap yang kita hadepin tuh manusia gitu. Kita marahin itu juga ikut marah gitu kan. Ya, interaksi cuman dibatasin, tapi ini juga demi kesehatan kita. Karena Ya, di sini ada dua nih, antara kesehatan mental atau mungkin kesehatan fisiologi atau kesehatan jasad kita. Yang gua lebih tekankan karena berdasarkan ya contohnya diagram itu Maslow itu pasti yang fisiologi itu pasti paling penting terhadap diri kita. Kalau diri kita kenapa-napa, mana mungkin kita mikirin keadaan mental kita kayak gimana. Pokoknya kita udah berpikir kalau misalnya amit-amit gitu terkena misalnya COVID atau mungkin gimana, kita pasti berpikir aduh gimana ya keluarga, aduh gimana ya teman-teman, aduh gimana ya gue, apakah gue masih hidup atau enggak nantinya. Soalnya kita juga harus menyadari kira-kira apa sih dampaknya. Terus kalau misalnya mau pergi-pergi atau mungkin mau berinteraksi secara langsung, menurut gue itu bukan hal yang cukup mudah untuk diputuskan. Jangan kayak tek gitu. Kita harus melihat skala prioritas kita harus nge-cancer gimana, terus kira-kira tindakan preventif gimana. Soalnya kalau menurut gua sekarang tuh kita juga harus tetap berjaga-jaga gitu terhadap diri kita dan juga teman-teman terdekat dan keluarga kita. Nah, berhubung kurang lebih kita sudah berbicara cukup lama, sekitar 20 menit lebih. Nah, mungkin kita di sini pingin, ini sesi pertama ya, kurang lebih kan ini baru dari seorang siswa tahap 1 nih, phase 1 nih. Nah, jadi kita bakal nge-recap dulu. Apa yang menurut kalian paling kalian baru ketahui selama PJJ ini? Mungkin dari Mufti dulu. Habis itu Abel. Baru diketahui ya? Aku baru tahu kalau misalnya PJJ itu bikin geram kadang sama jaringan. Yang kedua, baru tahu kalau ini tuh sebenarnya garing ya, karena dengerin, apalagi biasanya kan kalau cuman voice doang itu nggak ada on camnya, itu kayak kita ngelihat cuman kayak gelombang-gelombang suara gitu. Dan yang terakhir lebih sulit untuk fokus karena distraksinya di mana-mana. Setuju dengan Anda. Sering off cam ya? Iya, gitu bro. Statement gue yang baru gue tahu itu di rumah itu serasa di goa sekarang. Kenapa di goa? Dimana gue merasa di sini tuh tempatnya banyak buat bisa ngerefleksin apa yang sudah terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi di masa depannya. Tanpa gue ngepingin kayak merasa bahwa di rumah ini bakal banyak yang gue regret dan banyak hal yang bakal gue misin, maka dari itu gue terus improve mulai dari pemikiran gimana cara apa kesalahan gue dari dulu terus ini. Kenapa? Karena adanya corona kita bisa menyadari diri kita semakin mendalam. Bayangin, gue hampir 9 nggak deh, bukan hampir lagi, udah 9 bulan kayaknya. 9 bulan di rumah nge-stuck, terus nggak boleh pergi karena alasan kesehatan. Dan di rumah ini gue menemukan bahwasanya itu sangat penting buat gue memperdalami ilmu kejiwaan yang dimana saya belum mengerti apa definisinya secara jelas, namun pelajarin aja.
Walaupun itu bisa terdengar kayak buat apaan gitu, lu masih anak SMA atau enggak, sebenarnya embrace diri kalian. Nggak peduli kalian umur berapa, nggak peduli kalian itu seperti apa, terus lihat aja di dalam diri kalian itu seperti apa. Terkadang kita melihat terfokusnya itu berdasarkan indera mata, pendengaran, dan kita kurang melihat indera-indera lain. Jadi mungkin yang bakal gue memperdajamin itu ada diri gue sendiri. Di sini hal yang baru yang gue temuin adalah diri gue itu sendiri. Kenapa gue menemukan versi-versi diri gue yang semakin banyak? Bukan berarti gue ganti ini ganti itu, bukan. Namun di sini gue menemukan, oh ternyata gue bisa seperti ini, oh ternyata gue bisa seperti ini, oh ternyata gue bisa seperti itu. Jadi di sini tuh intinya yang paling gue temuin adalah, kalau dalam kata-kata Kung Fu Panda, ya bagaimana Luffy ingin jadi Po dan lu sendiri jadi Po. Kalau yang gue tangkap seperti itu gitu. Jadi gimana cara gue menjadikan versi Dodo gue sendiri gitu. Dan itu yang gue dapetin hal yang baru selama 9 bulan ini. Baiklah, kurang lebih seperti itu aja. Diari seorang siswa, seperti layaknya diari, kita menulis apa yang kita pikirkan. Ingat, ini adalah perspektif. Kalau kalian bisa menentukan apakah ini cocok dengan perspektif Anda atau mungkin berbeda, kalian juga bisa tulis di kolom komentar perspektif Anda selama PJJ ini, bagaimana keluh kesah, terus bagaimana perasaan Anda, terus bagaimana apa yang Anda ingin lakukan selama PJJ ini dan PJJ ke depannya. Ingat, hidup itu hanya sekali. Lakukanlah yang terbaik dan nikmati apa yang ada dengan yang terbaik. Jadikan versi diri Anda dan jadikan diri Anda yang terbaik. Walaupun itu hanya di pemikiran Anda itu pun sendiri.